Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Syarat-syarat sebelum mengerjakan sholat. Faslun wa syara'itus sholati qabla dukhuli fiha khamsatu asya'ah. Faslun, adapun ini ialah fasal. Wa syara'itus sholati, adapun syarat-syaratnya sholat. Qabla dukhuli, sebelum masuk, fiha, dalam sholat. Khamsatu asya'ah, ialah 5 perkara. Fasal ini menerangkan syarat-syarat sholat sebelum mengerjakan sholat. Ada 5 perkara. Wasyurutuh jam'u syartin wa huwa lughatan al-alamatuh. Wasyurutuh, adapun lafadz syurut. Jam'u syartin, ialah jamak dari lafadz syartun. Wa huwa, adapun lafadz syartun, lughatan, dalam makna bahasa, al-alamatuh, ialah tanda. Lafadz syurut adalah bentuk jamak dari lafadz syartun, dan syarat secara bahasa adalah bermakna tanda. Wa syar'an ma tatawaqqafu sihhatus sholati alaihi wa laisa juz'an minha. Wa syar'an, dan dalam makna syara', ma ialah sesuatu, tatawaqqafu, yang menunggu, sihhatus sholati, apa sahnya sholat, alaihi, pada ma. Walaisah, dan tidak ada apa ma, juz'an, ialah bagian, minha, dari sholat. Dan secara syara' adalah sesuatu yang menentukan sahnya sholat, namun bukan termasuk bagian dari sholat. Wa kharaja bihadzal qaidi ar-ruknu fa innahu juz'un minas sholati. Wa kharaja, dan terkecuali, bihadzal qaidi, dengan batasan ini, ar-ruknu, apa rukun, fa innahu, maka sesungguhnya rukun, juz'un, ialah bagian, minas sholati, dari sholat. Ketentuan ini mengecualikan pada rukun, karena rukun termasuk bagian dari sholat. Wasyartul awwalu taharatul a'dha'i minal hadasil aswari wal akbari indal kudrati. Asyartul awwalu, adapun syarat yang pertama, taharatul a'dha'i, ialah sucinya anggota badan, minal hadasil aswari, dari hadas kecil, wal akbari, dan hadas besar, indal kudrati, ketika mampu. Syarat pertama adalah sucinya anggota badan dari hadas kecil dan besar ketika mampu melakukan. Ammal faqidut tahuraini fasolatuhu sahihatun ma'a wujubil i'adati alaihi. Ammal faqidut tahuraini, adapun orang yang tidak mendapatkan 2 alat bersesuci, fasolatuhu, maka adapun
sholatnya faqidut tahuraini sahihatun ialah sah ma'a wujubil i'adati beserta wajibnya mengulang alaihi atas faqidut tahurain. Adapun orang yang tidak menemukan dua alat bersesuci, maka sholatnya dihukumi sah, namun wajib baginya untuk mengulanginya ketika sudah menemukan alat bersuci. Wa taharatun najisi alladzi la yu'fa anhu fi saubin wa badanin wa makanin wa sayadhkuru al-musannifu hadzal akhira qariban. Wa taharatun najisi, dan suci dari najis, alladzi la yu'fa, yang tidak dimaafkan, anhu apa dari najis, fi saubin dalam pakaian, wa badanin dan badan, wa makanin dan tempat, wa sayadhkuruh dan akan menuturkan al-musannifu siapa musannif hadzal akhirah pada ini yang terakhir qariban hali dekat atau sebentar lagi. Dan suci dari najis yang tidak dimakfu pada pakaian, badan dan tempat, musannif akan menjelaskan yang terakhir ini, yaitu suci tempat, sebentar lagi. Wasani satru launil aurati indal kudrati walau kana asyahsu khalian fi dulmatin fa in ajaza an satriha sholla ariyan. Wasani, dan adapun yang kedua, satru launil aurati ialah menutup warna aurat, indal kudrati ketika mampu, walau kanah sekalipun ada, asyahsu siapa seseorang, khalian ialah menyepi atau sendirian, fidul matin dalam tempat yang gelap. Wa in ajazah, dan jika tidak mampu siapa sahas, an satriha dari menutup aurat, sholat maka sholat siapa sahas arian hali telanjang. Syarat kedua yaitu menutupi warna aurat ketika tidak ada halangan, walaupun orang yang sholat itu berada dalam keadaan gelap. Jika musalli tidak mampu menutup auratnya, maka ia boleh sholat dalam keadaan telanjang. Wala yumi'u birruku'i wassujudi bal yutimmuhuma wala i'adata alaihi. Wala yumi'u, dan tidak memberi isyarah siapa sahas birruku'i dengan ruku', wassujudi dan sujud, bal tetapi yutimmuha menyempurnakan siapa sahas pada keduanya ruku' dan sujud, wala i'adatah, dan tidak wajib mengulang sholat alaihi atas sahas. Boleh sholat dalam keadaan telanjang itu dengan tetap melaksanakan ruku' dan sujud secara sempurna, tidak boleh menggunakan isyarat, dan musolli tidak perlu mengulanginya sholatnya. Wa yakunu satrul aurati bilibasin tahirin. Wa yakunu, dan ada satrul aurati apa menutup aurat,
bilibasin ialah dengan pakaian tohirin yang suci. Dan syarat menutupi aurat tersebut dengan pakaian yang suci dari najis. Wa yajibu satruha aidon fi wairis sholati anin nasi wa fil khalwati illa lihajatin min igtisalin wa nahwihi. Wa yajibu dan wajib satruha apa menutup aurat aidon juga fi wairis sholati di luar sholat anin nasi dari manusia wa fil khalwati dan di tempat sepi illa lihajatin kecuali karena hajat minil tisalin dari mandi wa nahwihi dan seumpamanya mandi. Dan wajib pula menutup aurat di luar sholat dari penglihatan manusia, dan wajib juga menutup aurat dalam keadaan sepi atau sendirian kecuali karena ada hajat seperti mandi dan semisalnya. Wa amma satruha an nafsihi fala yajibu lakinnahu yukrahu nadruhu ilaiha. Wa amma satruha adapun menutup aurat an nafsihi dari dirinya sahas fala yajibu maka tidak wajib apa satru, lakinnahu akan tetapi dia yukrahu ialah dimakruhkan nadruhu apa melihatnya sahas ilaiha pada aurat. Adapun menutup aurat dari dirinya sendiri maka hukumnya tidak wajib, tetapi dihukumi makruh melihat pada auratnya sendiri. Wa auratul zakari ma baina surratihi wa rubbatihi wa kadzal al amatu. Wa auratul zakari adapun auratnya laki-laki ma ialah anggota badan baina surratihi yang ada antara pusarnya sahas wa rubbatihi dan lututnya sahas wa kadza dan ialah demikian juga ma al amatuh adapun budak perempuan. Auratnya laki-laki dan budak perempuan adalah anggota badan yang ada antara pusar dan lutut. Wa auratul hurrati fis sholati ma siwa wajhiha wa kaffaiha dohran wa batnan ila qu'aini. Wa auratul hurrati dan adapun auratnya perempuan merdeka fis sholati dalam sholat ma ialah anggota badan siwa wajhiha selain wajahnya hurrah wa kaffaiha dan kedua telapak tangannya hurrah dohron luarnya wa batnan dan bagian dalamnya ilal qu'aini hingga pergelangan kedua tangan. Sedangkan auratnya wanita merdeka dalam sholat adalah seluruh anggota badan selain wajah dan kedua telapak tangan. Amma auratul hurrati kharijas sholati fajami'u badaniha wa auratuha fil khalwati kadzakari. Amma auratul hurrati adapun auratnya perempuan merdeka kharijas sholati di luar sholat
fajami'u badaniha, maka ialah seluruh badannya hurrah. Wa auratuha, dan adapun auratnya hurrah, fil khalwati, di tempat sepi, kadzakari, ialah seperti laki-laki. Adapun aurat perempuan merdeka di luar sholat ialah seluruh badannya, sedangkan auratnya dalam keadaan sendirian sama dengan auratnya laki-laki. Wal auratul watan an-naksuh wa tutlaku syar'an ala ma yajibu satruhu wa huwa al-muradu huna wa ala ma yahrumu nadruhu wa zakarahu al-ashabu fi kitabin nikahi. Wal auratuh, adapun aurat luwatan dalam arti bahasa, an-naksuh ialah kekurangan, watut lakuh, dan diucapkan apa aurat syar'an dalam makna syara', syar'an dalam makna syara', alama pada sesuatu, yajibu yang wajib, satruhu apa menutupnya ma, wahuwah dan adapun ma yajibu satruhu, al muraduh ialah yang dikehendaki, huna di sini, wa alama dan pada sesuatu, yahrumuh yang haram, nadruhu apa melihat ma, wa dzakarahu dan menuturkan pada ma, al ashabuh siapa pengikut as-Syafi'i, fi kitabin nikah dalam kitab nikah. Aurat secara bahasa adalah kekurangan, sedangkan menurut syara' adalah sesuatu yang wajib ditutupi dan haram melihatnya. Ulama pengikut madhab Syafi'i menjelaskan hal ini pada bab nikah. Wasalisu al-wukufu ala makanin tohirin, fala tasihhu salatu sahsin yulaki ba'duh badanihi au libasihi najasatan fi qiyamin au qu'udin au ruku'in au sujudin. Wasalisu, adapun yang ketiga, al-wukufu ialah berdiam, ala makanin tohirin di tempat yang suci, fala tasihhu maka tidak sah apa sholatus syahsih sholatnya seseorang, yulaki yang menyentuh, ba'du badanihi apa sebagian badannya sahas, au libasihi atau pakaiannya sahas, najasatan pada najis, fi qiyamin di waktu berdiri, au qu'udin atau duduk, au ruku'in atau ruku', au sujudin atau sujud. Syarat yang ketiga adalah berada di tempat yang suci, maka tidak sah sholatnya seseorang yang sebagian badan atau pakaiannya bersentuhan dengan najis saat berdiri, duduk, rukuk atau sujud. Warabi'u al-ilmu biduhulil waqti au dhannu duhulihi bil ijtihadi, falau shalla biwairi dhalika lam tasihha salatuhu wa in sodafah al-waqtah. Warabi'u, adapun yang keempat, al-ilmu ialah mengetahui, biduhulil waqti
waqtih dengan masuknya waktu, au dhannu duhulihi atau menduga masuknya waktu, bil ijtihadih dengan ijtihad. Falau sholla, maka seandainya sholat siapa sahas, biwairi dhalikah dengan selain al ilmu, lam tasihha maka tidak sah sholatuhu apa sholatnya, wa in sodafah sekalipun mendapati siapa sahas al waqtah pada waktu. Syarat yang keempat, mengetahui dengan yakin masuknya waktu berdasarkan dengan ijtihad. Seandainya seseorang melakukan sholat tanpa semua itu, maka sholatnya tidak sah walaupun tepat waktunya. Wal khamisu istiqbalul kiblati ayil ka'bati summiyat kiblatan li'annal musalliya yuqabiluha wa ka'batan lirtifa'iha. Wal khamisu, adapun yang kelima, istiqbalul kiblati ialah menghadap kiblat, ay al ka'bati artinya menghadap Ka'bah. Summiyat dinamakan apa Ka'bah kiblatan pada kiblat, li'annal musalliyah karena sesungguhnya orang yang sholat, yuqabiluha ialah menghadap ke Ka'bah, wa Ka'batan dan dinamai Ka'bah lirtifaiha karena tingginya Ka'bah. Syarat kelima adalah menghadap kiblat, maksudnya menghadap Ka'bah. Ka'bah disebut kiblat karena menjadi arah menghadapnya musolli, dan disebut dengan Ka'bah karena ketinggiannya. Wa istiqbaluha bisadri syartun liman qadara alaihi wastasna al-musannifu ma zakarahu biqaulihi. Wastiqbaluha dan adapun menghadap Ka'bah bisadri dengan dada, syartun ialah syarat, liman bagi orang, qadaroh yang mampu siapa man alaihi pada istiqbaluha ila akhirihi. Wastasna dan mengecualikan al musannifu siapa musannif, ma pada sesuatu, dzakarahu yang menuturkan siapa musannif pada ma, biqaulihi dengan perkataannya. Menghadap kiblat dengan dada adalah syarat bagi orang yang mampu melaksanakannya, dan pernyataan ini musannif mengecualikan dengan perkataan beliau di bawah ini. Wa yajuzu tarku istiqbalil kiblati fi sholati fi halataini, fi syiddatil khawfi, fi qitalin mubahin fardhan kanat as-sholatu au naflan. Wa yajusuh dan boleh tarkuh istiqbalil kiblati apa meninggalkan menghadap kiblat, fi sholati dalam sholat, fi halataini di dua keadaan. Fi siddatil khawfi dalam sangatnya takut, fi qitalin sebab peperangan, mubahin yang mubah, fardon ialah fardu, kanat ada
as-sholatu apa sholat, au naflan atau sunnah. Diperkenankan tidak menghadap kiblat saat melaksanakan sholat di dalam dua keadaan, yaitu saat siddatul khauf, keadaan genting dalam peperangan yang mubah, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah. Wa fin nafilati fis safari ala rahilati falil musafiri safaron mubahan walau qasiran at-tanaffulu sauba maqsidihi. Wa fin nafilati, dan dalam sholat sunnah, fis safari di perjalanan, ala rahilati di atas tunggangan, falil musafiri, ya maka ialah boleh bagi musafir, safaron dengan perjalanan, mubahan yang mubah, walau qasiron walaupun perjalanan pendek. At-tanaffuluh, adapun mengerjakan sholat sunnah, soba maksidihi, keadaan sesuatu tujuannya musafir. Dan yang kedua adalah ketika melaksanakan sholat sunnah di atas kendaraan saat bepergian, bagi musafir yang melakukan perjalanan mubah walaupun jaraknya dekat diperkenankan melaksanakan sholat sunnah menghadap ke arah tujuannya walaupun tidak menghadap kiblat. Wa raqibud dabbati la yajibu alaihi wad'u jabhatihi ala sarjiha, masalan bal yumi'u biruku'ihi wa sujudihi wa yakunu sujuduhu ahfadha mir ruku'ihi. Wa raqibud dabbati, adapun orang yang menunggang tunggangan, la yajibuh tidak wajib alaihi pada raqib, wad'u jabhatihi apa meletakkan dahinya raqib, ala sarjiha di atas pelananya dabbah, masalan dengan umpamanya bal yumi'uh, tetapi memberi isyarat siapa raqib, biruku'ihi dengan rukuknya raqib, wa sujudihi dan sujudnya raqib, wa yakunuh dan ada sujuduhu apa sujudnya raqib, ahfadha ialah lebih rendah, min ruku'ihi dari rukuknya raqib. Dan bagi musafir yang naik kendaraan, maka tidak wajib baginya untuk meletakkan keningnya di atas pelana. Akan tetapi ia diperkenankan memberi isyarat saat rukuk dan sujudnya, namun sujudnya harus lebih rendah daripada isyarat untuk rukuknya. Wa ammal mashi fayutimmu ruku'ahu wa sujudahu wa yastaqbilu al-qiblata fihima wa la yamsi illa fi qiyamihi wa tashahhudihi. Wa ammal mashi, dan adapun orang yang berjalan kaki, fayutimmu maka ialah menyempurnakan siapa masih, ruku'ahu pada rukuknya masih, wa sujudahu dan sujudnya masih, wa yastaqbiluh dan menghadap siapa masih, al-qiblatah pada kiblat, fihima dalam keduanya rukuk dan sujud, wala yamsi dan tidak berjalan siapa masih, illa fi qiyamihi kecuali dalam berdirinya masih,
wa tasyahhudihi dan tasyahudnya masih. Adapun musafir yang berjalan kaki, maka ia harus menyempurnakan rukuk dan sujudnya menghadap kiblat saat melakukan keduanya, dan tidak berjalan kecuali saat berdiri dan tasyahud.